Mulai kompetisi 2004-2005 ini, PSSI mengubah format kompetisi. Kalau dulu kompetisi hanya Liga 1, Liga 2, dan Liga 3, sekarang menjadi Liga 1, Liga 2, Liga 3, dan Liga 4. Nah, kita di provinsi selama ini kewenangan kita adalah menggelar Liga 3. Nah, mulai kompetisi tahun ini itu kewenangan Liga 3 itu diambil alih oleh PSSI. Sehingga kita di provinsi itu kewenangan kita berada di Liga 4. Nah, Liga 4 ini adalah Liga amatir. Jadi kewenangan asosiasi di tingkat provinsi itu hanya menggelar Liga 4 atau liga yang masuk kategori Liga amatir. Mulai kompetisi tahun ini. Nah, syarat-syarat tim yang bisa ikut Liga 4 ini kemudian dihubungkan dengan tim-tim yang kemarin ikut bertarung di Liga 3. Silakan. Ketentuan itu sudah diatur oleh PSSI bahwa di Liga 3 itu adalah tim yang berada di, kalau nggak salah, mohon maaf ya, nanti boleh dikoreksi, yang berada di 16 besar putaran nasional. Jadi putaran 16 besar putaran nasional kompetisi tahun sebelumnya itu otomatis masuk ke Liga 3. Sementara yang lainnya yang lewat itu masuk lagi ke Liga 4. Nah, itu juga sudah diputuskan dalam kongres tahunan PSSI sebelumnya. Termasuk juga kita juga di Sumatera Barat. Peserta Liga 4 kita adalah sesuai ketentuan adalah anggota Asprof PSSI Sumatera Barat. Dan calon anggota yang sudah mendapatkan pengesahan di dalam kongres tahunan Asprof PSSI Sumatera Barat. Jadi seperti itu. Ya. Mulai kompetisi 2004-2005 ini perlu kita kompetisi sekarang ini adalah kompetisi 2004 dan 2025. Karena tahunnya melompat dari 2004-2005. Di tahun 2025 ini juga akan nanti ada lagi Liga 4 di tahun 2005 juga. Nah, seperti itu. Nah, makanya kompetisi Liga 4 tahun 2004-2025 ini adalah sesuatu hal yang mesti kita tuntaskan sesuai dengan ketentuan PSSI. Berakhir itu nanti sebelum putaran nasional Liga 4. Putaran nasional kalau jadwal yang sudah ada itu 15 April. Nah, kita di Sumatera Barat awal-awal kita sudah mensosialisasikan bahwa kita akan menggelar Liga 4. Nah, kita sudah sosialisasikan. Tapi kita akui ada keterlambatan dalam hal regulasi. Tapi yang jelas kita sudah sosialisasikan begitu edaran dari PSSI turun, kita sudah langsung sosialisasikan ke klub-klub yang ada di Sumatera Barat, termasuk juga dengan asosiasi kota dan kabupaten, seperti itu. Yang pertama bahwa sesuai dengan regulasi tentu ya wajar masing-masing klub itu memiliki pandangan-pandangan tersendiri terkait menyiapkan tim. Karena sekarang ini kalau saya nggak salah ada membolehkan klub itu mendaftarkan 7 pemain senior. Nah, terkait dengan jumlah peserta, memang sampai hari terakhir kita pendaftaran dan kita melakukan workshop, sekaligus juga kita sudah melakukan MCM, itu yang mengikuti itu 6 klub. Nah, kita kan tidak bisa memaksakan klub ini harus ikut macam. Kita hanya memberikan kesempatan bahwa Asprof sesuai dengan edaran PSSI menyelenggarakan Liga 4 dan 6. Nah, terkait dengan penunjukan itu satu lokasi itu, pengalaman kita bertahun-tahun bahwa kita memberikan kesempatan kepada klub peserta kompetisi untuk mengajukan tuan rumah. Kita memberikan ruang untuk itu. Makanya kalau kita flashback ke tahun sebelumnya ada beberapa titik kita menggelar babak penyisihan itu. Tapi hari ini dari tawaran kita tidak ada. Nah, kalau tidak ada tawaran tentu kita dari Asprof bertanggung jawab untuk mencari tempat. Nah, pilihan kita
Dengan berbagai pertimbangan, hasil rapat Esko itu memutuskan untuk digelar di Stadion Utama Sumatera Barat. Nah, ini yang sampai hari ini panitia masih menyiapkan segala sesuatu untuk baik perizinan maupun kelengkapan-kelengkapan lain terhadap untuk terlaksananya kompetisi ini. Hari ini Selasa 11 Februari ya Pak ya? Iya, hari ini, sampai hari ini. Kita barusan kontak Ketua Panitia, Bapak Julius Dede, kita baru komunikasi. Sepertinya ada pergeseran. Ini saya belum nanti mungkin bisa dikonfrontir ke Pak Dede, Pak Julius Dede. Karena satu hal yang mesti menjadi fokus dalam pelaksanaan kompetisi itu adalah soal pengamanan. Kita sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait, terutama pihak kepolisian. Dan hari ini, saat ini, tim dari Pam Outfit Polda Sumatera Barat sedang berada di lapangan, di stadion, itu mengecek itu kesiapan kita. Nah, barusan kita koordinasi dengan Pak Julius Dede, kemungkinan akan terjadi pergeseran satu hari. Kamis ya, terjadi kemungkinan besar ya. Kemungkinan besar bergeser satu hari. 13. Iya, dari perizinan-perizinan yang harus kita tuntaskan dari pihak kepolisian. Oke, Pak. Terkait dengan format kompetisi, kita tentu mengacu kepada aturan regulasi yang dibuat oleh PSSI bahwa minimal tim itu bermain 8 kali baru boleh nanti sampai ke nasional. Nah, karena 6, jadi kita mengkalkulasi format kompetisi seperti apa yang pas untuk menggelar ini. Nah, kemarin ini kita sudah dikomunikasikan dengan klub-klub peserta bahwa format yang mungkin kita lakukan adalah kompetisi penuh, double round robin, dengan kalau yang ideal double round robin itu kan home and away, satu di tempat apa. Tapi karena kita memusatkan di satu tempat, maka home and away-nya itu di tempat yang sama, tapi bertindak sebagai home dan bertindak sebagai away-nya itu di dalam sistem drawing-nya aja. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu dari sistem format kompetisi. Terkait dengan kuota ke nasional. Nah, kuota ke nasional itu dalam kompetisi PSSI itu tuh ada 4 syarat menjadi pertimbangan kena berapa satu provinsi itu nanti keterwakilan timnya lolos nasional. Yang pertama itu adalah jumlah peserta, jumlah peserta kompetisi itu. Yang kedua itulah format kompetisinya seperti apa. Yang ketiga itu lama kompetisi. Nah, itu menjadi titik acuan. Dan yang keempat adalah menentukan koefisiensi. Nah, koefisiensi ini PSSI yang lebih ahli nih menghitungnya. Saya mohon maaf tidak begitu paham betul. Tapi ada penghitungan koefisiensi. Dia ada nilai-nilai yang dibuat oleh PSSI. Nah, ini yang 4 inilah acuan dari PSSI dalam menentukan kuota atau kelolosan tim dari suatu provinsi ke putaran nasional. Seperti itu. Kalau prinsip bagi saya itu untuk mengikuti kompetisi adalah kesiapan dari klub. Kuncinya adalah kesiapan dari klub. Apabila klubnya itu tidak menyiapkan diri, ya seperti inilah kalau kita lihat sebagai perbandingan. Kalau tidak menyiapkan diri, kuncinya adalah kembali kepada klub. Kita sudah dari Asprof itu sudah mensosialisasikan ketentuan-ketentuan yang ada. Sudah mensosialisasikan. Saya ketika saya dapat edarankah namanya regulasi, per saat itu saya distribusikan langsung di-share. Nah, seperti itu kita mempercepat informasi itu yang disampaikan oleh PSSI pusat ke daerah. Jadi saya tidak mau berasumsi-asumsi kenapa ini apa, enggak. Kembali kepada klubnya. Kalau klubnya tidak siap, tentu dia mempertimbangkan ikut atau tidak ikut, kan kembali kepada mereka. Nah, apalagi kita tahu memang untuk mengikuti kompetisi itu ya memerlukan budget yang lumayan lah ya bagi sebuah klub begitu. Tapi pertimbang lain tentu kembali kepada klub. Seperti itu, Pak. Mulai kompetisi 2004-2005 ini
Tentu kepada klub peserta kompetisi Liga 4 PSSI Sumatera Barat 2024-2025 ini kita himbau untuk mematuhi segala aturan yang ada, mematuhi law of the game dan tetap menjunjung semangat sportivitas, respect dan unity, persatuan. Kita tetap menjaga persatuan atau kekompakan. Sepak bola adalah ajang untuk mempersatukan dalam bentuk hiburan, gitu. Dalam tanda petik ya, hiburannya adalah pertandingan. Gitu. Nah, oleh sebab itu tentu kompetisi ini harus kita nikmati dengan penuh dengan penuh sukacita, dengan penuh kegembiraan bahwa kita melakukan suatu alek. Nah alek ini kita nikmati bersama. Nah, tentu semua pihak yang terkait dalam penyelenggaraan kompetisi ini ya memiliki komitmen yang sama untuk itu. Harapan kita tentu seperti itu. Nah, tentu Asprof dalam hal ini sebagai regulator, kita mengucapkan terima kasih dukungan dari berbagai pihak untuk terselenggaranya kompetisi ini, termasuk juga dari pihak kepolisian, pihak-pihak kepanitiaan dan pihak-pihak lain, pemerintah daerah, dan yang terlibat secara langsung dan tidak langsung untuk terselenggaranya kompetisi Liga 4 kita tahun 2004-2025 ini. Untuk masyarakat Sumatera Barat tentu kita menghimbau bahwa pertanding ini memang terbuka untuk dari ketentuan yang ada, tapi kita tentu tetap menghimbau kita semangat sportivitas itu tidak hanya dalam lapangan, juga harus di luar lapangan. Nah, sama-sama kita menjaga itu, sama-sama menjaga respect kita, sama-sama menjaga persatuan, karena prinsip dari sepak bola ini adalah mempersatukan. Jadi kita himbau pertandingan insya Allah akan kita gelar di Stadion Utama Sumatera Barat di Sikabu, Kabupaten Padang Pariaman. Dan ada beberapa pihak yang ikut berkontribusi di dalam menyukseskan kompetisi kita ini. Tentu salah satunya dari teman-teman dari Minang 1 ya, yang akan ikut melakukan live streaming, dan tentu bagi masyarakat yang tidak bisa berkesempatan ya tentu bisa menikmati sarana komunikasi ini, barangkali itu.